Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Salam sehat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Novi harap kalian masih dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan semangat untuk belajar. Nah, di hari ini untuk materi matematika, Bu Novi akan membahas tugas kalian terlebih dahulu yang di hari Selasa kemarin sudah Bu Novi sampaikan. Nah, sampai siang hari kemarin, Bu Novi mengecek masih ada beberapa anak yang belum mengumpulkan tugas. Meskipun sekarang sudah dibahas, tapi tetap Bu Novi tunggu. Jadi silahkan kalian lihat di buku kalian. Jika kalian memang belum mengerjakan, segera dikerjakan. Jika sudah mengerjakan dan belum dikirimkan ke Bu Novi, segera dikirimkan ke Bu Novi sebelum menyaksikan pembahasan ini ya anak-anak. Oke, hari ini Bu Novi akan memberi dua kegiatan. Yang pertama membahas, yang kedua nanti kalian akan berlatih mengerjakan soal. Nah, latihan soal itu nanti sebagai persiapan kalian mengikuti penilaian harian yang rencananya akan dilaksanakan minggu depan. Untuk harinya menyusul ya anak-anak. Oke, sekarang kita mulai saja. Soal cerita yang pertama. Kalian bisa baca sendiri di buku ya anak-anak, karena kalian sudah mempunyai buku Bina Prestasi Tematik sendiri-sendiri. Jadi tidak perlu Bu Novi bacakan. Dalam soal ini, Bu Novi akan membuat ilustrasi sederhana untuk membuat kalian lebih mudah atau semoga kalian lebih mudah dalam membayangkan atau memposisikan diri atau memahami soal ini. Simak dengan baik-baik ya anak-anak. Nah, gambar ini kita andaikan adalah lautan, di mana lautan ini tempat si penyelam itu melakukan penyelaman. Penyelam itu dilakukan oleh satu orang, tetapi dia melakukan sebanyak 2 kali. Penyelaman pertama, Shirley, itu sedalam 13,5 meter. Nah, perlu Bu Novi sampaikan terlebih dahulu bahwa permukaan air laut itu dianggap sebagai titik 0 meter. Karena dia berada di permukaan, sehingga belum ada kedalamannya. Dia masih di permukaan. Ke bawah berarti dia menyelam semakin dalam, maka ini kedalamannya. Nah, untuk gambar ini, Bu Novi pakai aturan loncat 3 agar lebih memudahkan dan tidak terlalu panjang, karena tempat juga terbatas. Nah, untuk penyelaman pertama, Shirley menyelam sampai di kedalaman 13,5 meter. Kita andaikan di titik ini dia menyelam. Jadi kalau ditarik garis lurus, dia menyelam sampai di batas ini dari permukaan laut. Kemudian Shirley menyelam lagi yang kedua kalinya. Nah, penyelaman kedua ini dia menyelam sedalam 22,4 meter. Kalau ditarik garis lurus kurang lebih sekian dari permukaan air laut. Nah, pertanyaannya adalah perbedaan kedalaman. Yang disebut sebagai perbedaan kedalaman itu adalah jarak di sini anak-anak. Jadi ini yang ditanyakan. Atau kalau di dalam ini, maka jarak dari 13,5 meter ini ke 22,4 meter. Perbedaan atau jarak ini juga bisa disebut dengan selisih. Selisih kedalaman penyelaman Shirley. Bu Novi ulang,
perbedaan kedalaman ini kalau di dalam hitungan matematika bisa disebut dengan selisih. Berkaitan dengan istilah selisih, maka operasi hitung yang digunakan adalah pengurangan. Ya. Nah, ilustrasinya seperti ini anak-anak, maka kita lihat hitungannya jika dihitung menggunakan matematika. Penyelaman pertama 13,5 meter, penyelaman kedua 22,4 meter. Perbedaan kedalaman penyelaman pertama dan kedua yaitu 22,4 meter dikurangi 13,5 meter. Nah, bagaimana cara menghitung hasil dari ini? Kalau suatu bilangan itu ada komanya, maka prinsip mudah yang diingat itu adalah tanda koma harus lurus. Cara pengurangannya sama seperti biasa. Jadi 22,4, Bu Novi ulang, yang harus lurus adalah tanda koma. Maka Bu Novi tulis komanya dulu, belakang koma angka 5, depan koma angka 3, depan 3 angka 1. Dikurangi. Pengurangannya sama seperti kalau pengurangan tanpa tanda koma. Jadi dimulai dari 4 dikurangi 5. 4 dikurangi 5 tidak bisa karena memang ini lebih kecil. Maka pinjam depannya. Ini dipinjam 1, tinggal 1. Ini 4 meminjam 1 di depannya jadi 14. 14 dikurangi 5, hasilnya 9. Maaf anak-anak, itu hasilnya jelek. Oke, 9. Kemudian komanya tetap harus lurus. 1 dikurangi 3 tidak bisa. Maka 1 ini pinjam depannya. 2 dipinjam 1 tinggal 1. 1 pinjam depannya 1 jadi 11. Disandingkan bukan ditambahkan. 11 dikurangi 3. 8. 1 dikurangi 1. 0. 0 boleh ditulis, boleh tidak. Setelah ketemu, kita tuliskan. Maka terakhir, karena kita menyelesaikan soal cerita, maka harus ada kata kesimpulannya atau jadi perbedaan kedalaman penyelaman pertama dan kedua 8,9 meter. Itu tadi soal pertama. Soal kedua atau di nomor 7. Asna mendapatkan uang dari ibunya Rp35.000. Dia menghabiskan Rp16.000 untuk membeli buku dan alat tulis. Berapa rupiah uang yang tersisa? Ini tidak perlu Bu Novi beri ilustrasi ya anak-anak, karena ini dekat dengan kehidupan kalian. Jadi andaikan kalian itu Asna, diberi uang ibunya, diberi uang ibumu, itu 35.000. Kamu pakai untuk membeli buku dan alat tulis itu sebanyak 16.000. Uang tersisa artinya uang yang masih kamu miliki setelah digunakan untuk membayar ini. Itu berapa? Cara penghitungannya saya yakin kalian bisa. Uang yang dimiliki 35.000 dipakai 16.000. Maka operasi hitungnya adalah pengurangan. Pengurangannya sama seperti biasa, maka hasilnya adalah 19.000. Jadi, uang yang masih tersisa atau uang Asna yang masih tersisa adalah Rp19.000. Soal yang ketiga atau nomor 8. Suatu daerah suhunya 19 derajat Celcius pada pukul 6. Kalau seperti ini berarti pukul 6 pagi. Dan suhu naik 3 derajat Celcius setiap 4 jam.
Jadi kenaikannya itu setiap 4 jam sebesar 3 derajat Celcius. Pertanyaannya, berapa suhunya saat pukul 12 siang? Maka ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Pukul 6 pagi itu suhunya 19 derajat Celcius ini. Jadi kalau di titik ini 20, maka di bawahnya sedikit itu adalah 19. Pertanyaannya, kalau pukul 12 siang, itu berapa derajat Celcius suhunya? Nah, kita cari tahu dulu selisih jamnya. Dari pukul 6 hingga ke pukul 12 itu selisih atau lama waktunya adalah 6 jam. Setelah kita tahu 6 jam, kita lihat kenaikan suhunya. Setiap 4 jam, kenaikannya 3 derajat Celcius. Ini lebih dari 4 jam. Maka ini Bu Novi kurangi 4, kurangi menjadi 2 jam. Kemudian suhunya yang tadinya 19, maka naik 3. Naik 1 ke 20, naik 2 ke 21, naik 3 ke 22 di sini. Nah, tetapi ingat, itu baru 4 jam. Padahal di sini jangka waktunya 6 jam. Nah, yang 2 jam itu tidak sampai 3 derajat Celcius. 2 jam kalau dibandingkan dengan 4 jam itu adalah setengahnya. Setengah dari 4 jam. Maka kenaikan suhunya juga setengah dari 3 derajat Celcius. Hasilnya 3 bagi 2, 1. Sisa 1. Kemudian diberi koma. Sini diberi 0, 1, 10 dibagi 2, 5 derajat Celcius. Atau 2 jam yang terakhir kenaikan suhunya 1,5 derajat Celcius. 22 ditambah 1,5 derajat Celcius, maka hasilnya adalah 23,5 derajat Celcius. Kalau kalian tidak mau menggunakan gambar tapi menggunakan hitungan matematis, maka jawabannya seperti ini. 4,5 derajat Celcius itu diperoleh dari 6/4 kali 3 derajat Celcius. Hasilnya 23,5 derajat Celcius. Jadi, suhu pada pukul 12 siang adalah 23,5 derajat Celcius. Lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 9, 1 jam yang lalu suhu udara suatu tempat adalah negatif 5 derajat Celcius. Setiap jam suhu udara di tempat itu naik 2 derajat Celcius. Berapa suhu udara di tempat itu sekarang? Jadi, 1 jam yang lalu berarti dengan saat ini atau sekarang, selisih waktunya adalah 1 jam. Karena di sini kata-katanya adalah 1 jam yang lalu. Berarti kalau sekarang itu pukul 3 misalnya, maka 1 jam yang lalu itu menunjukkan pukul 2. Kalau sekarang itu pukul 5, maka 1 jam yang lalu itu menunjuk pukul 4. Bu Novi ulangi sekali lagi. Kata-kata 1 jam yang lalu menunjukkan selisih waktu
antara suhu awal dengan suhu sekarang. Nah, setiap jam artinya setiap 1 jam, suhu udara di tempat itu naik 2 derajat Celcius. Jadi kalau 1 jam yang lalu itu negatif 5 derajat Celcius, 1 jam kemudian atau di waktu sekarang itu naik 2 derajat Celcius dari negatif 5 derajat Celcius. Kalau Bu Novi gambarkan, misalnya ini termometer suhu, 1 jam yang lalu itu suhunya negatif 5 derajat. Di sini suhunya. 1 jam kemudian, ini suhu awalnya, naik 2. Naik berarti 1, 2. Berarti 1 jam kemudian, atau kalau dalam soal cerita, 1 jam yang lalu itu ini. Sekarang itu ini. Selisihnya ini 2 derajat Celcius. Kalau dalam perhitungan matematika maka menjadi setiap jam naik 2 derajat Celcius, suhu udara sekarang adalah negatif 5 derajat Celcius ditambah 2 derajat Celcius. Naik jadi ditambah. Hasilnya negatif 3 derajat Celcius. Jadi, suhu udara di tempat itu sekarang adalah negatif 3 derajat Celcius atau 3 derajat Celcius di bawah 0. Jadi kata negatif diganti dengan kata-kata di bawah 0. Lanjut soal nomor 10. Suhu udara di Siberia pagi hari negatif 6 derajat Celcius. Pada siang hari naik 19 derajat Celcius. Malam harinya suhu turun 11 derajat Celcius. Berapa suhu udara malam hari di Siberia? 19 dan 11 itu menunjukkan selisih. Jadi naik berapa, turun berapa, itu menunjukkan selisih dari suhu sebelumnya. Kalau siang hari berarti 19 derajat Celcius dari negatif 6. Kalau suhu malam hari berarti turun 11 derajat Celcius dari suhu di siang hari. Ingat, 19 derajat Celcius itu bukan suhu di siang hari, tapi selisih suhu siang hari dan pagi hari. Sedangkan 11 derajat Celcius itu adalah selisih suhu dari malam hari dengan siang hari. Nah, kita lihat berikut. Suhu awal negatif 6 derajat Celcius, berarti ini suhu awal. Ini suhu awal. Bu Novi tulis awal. Siang hari naik 19. Ini menggunakan aturan loncat 2. Jadi Bu Novi hitung 22. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, maka 19 itu berada di tengah-tengah 12 dan 14. Nah, disinilah. Nah, tengah-tengah ini menunjukkan suhu 13 derajat Celcius. Maka suhu di siang hari
ini siang hari, itu adalah 13 derajat Celcius. Ini siang hari, ini pagi hari. Pada malam hari turun 11 derajat Celcius. Siang hari turun 11 derajat Celcius dari siang. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Maka di sini itu adalah suhu di malam hari. Maka kalau ditanya suhu di malam hari, jawabannya 2 derajat Celcius. Nah, bagaimana kalau menggunakan hitungan? Suhu saat ini atau suhu di malam hari, yaitu negatif 6 derajat Celcius, naik itu menjadi operasi penjumlahan ditambah 19 derajat Celcius, turun menjadi operasi hitung pengurangan dikurangi 11 derajat Celcius. Kita hitung ini dulu, negatif 6 ditambah 19 hasilnya 13 derajat Celcius dikurangi 11 derajat Celcius. Hasilnya 2 derajat Celcius. Harus sama hasilnya antara dikerjakan menggunakan gambar atau langsung menggunakan hitungan. Lanjut nomor 11. Sebuah gedung pertemuan mula-mula dapat menampung 1.550 orang. Setelah diadakan beberapa perbaikan, gedung tersebut dapat menampung 1.725 orang. Berarti ada peningkatan, semakin banyak orang yang bisa ditampung. Berapa peningkatan daya tampung gedung tersebut? Maaf, ini Bu Novi salah ketik, harusnya U tapi I. Nah, ilustrasinya seperti berikut. Katakanlah ini gedung yang dimaksud. Gedung pertemuannya. Nah, titik-titik warna biru itu dianggap sebagai daya tampung atau kursi untuk menampung orang atau orang yang dapat berdiri di gedung tersebut. Nah, ini daya tampung gedung di awal sebelum perbaikan. Tadi dikatakan daya tampungnya 1.550 orang. Tidak usah dihitung ya anak-anak. Ini hanya ilustrasi. Nah, 1.550 orang untuk satu gedung ini. Nah, gedung ini kemudian diperbaiki atau direnovasi sehingga daya tampungnya menjadi sekian. Yang tadi dikatakan sebanyak 1.725 orang. Kalau kita lihat gambarnya, maka ada perbedaan daya tampung di sebelah sini. Memang Bu Novi sengaja lurus di sini agar kita bisa langsung melihat bahwa penjumlahan atau peningkatan daya tampungnya ada di sebelah sini saja. Biar kita lebih fokus. Nah, perbedaan daya tampung ini disebut juga dengan selisih daya tampung setelah dan sebelum diperbaiki. Berkaitan dengan selisih berarti menggunakan operasi hitung pengurangan. Operasi hitung pengurangan berarti yang besar dikurangi yang kecil. Maka selisih daya tampung gedung adalah 1.725 dikurangi 1.550. Hasilnya 175 orang. Lanjut
Nomor 12. Suhu kamar sebuah hotel yang menggunakan AC adalah 17 derajat Celcius. Di ruang tempat penyimpanan ikan, suhunya 20 derajat Celcius di bawah suhu kamar hotel tersebut. Jadi, suhu ruang penyimpanan ikan bukan 20 derajat Celcius, tapi 20 derajat di bawah ini. Atau bisa dikatakan bahwa 20 derajat Celcius ini adalah selisih antara suhu kamar hotel dan suhu tempat penyimpanan ikan. Yang menjadi pertanyaan, berapa suhu di ruang penyimpanan ikan? Yang pertama tadi dikatakan suhu di kamar hotel itu 17 derajat Celcius. Nah, suhu di ruang penyimpanan ikan itu di bawahnya. Di bawahnya 17 ini sebanyak 20. Tinggal kita hitung. 20 ke bawah dari 17. Ini 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, tinggal kurang 1 maka sampai di tengah-tengah saja. 20. Di tengah-tengah antara negatif 2 dan negatif 4 ada suhu negatif 3. Maka suhu di ruang penyimpanan ikan adalah negatif 3 derajat Celcius. Kalau menggunakan hitungan maka menjadi seperti ini. Suhu ruang penyimpanan ikan 17 derajat Celcius turun 20, maka menjadi dikurangi 20 derajat Celcius. Hasilnya negatif 3 derajat Celcius. Jadi, suhu di ruang penyimpanan ikan adalah 3 derajat Celcius di bawah 0 atau negatif 3 derajat Celcius. Lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 13. Suhu di ruangan mula-mula 18 derajat Celcius. Kemudian diturunkan 7 derajat Celcius. Bukan diturunkan menjadi, tapi diturunkan sebanyak 7 derajat Celcius. Karena dirasakan terlalu dingin, suhu dinaikkan lagi 5 derajat Celcius. Kalimatnya akan berbeda artinya jika kalimatnya menjadi suhu dinaikkan menjadi 5 derajat Celcius. Kalau menjadi, maka dari yang tadinya 18 jadi 7, jadi 5 seperti itu. Tapi ini bukan. Arti soal ini adalah dari 18 turun 7 naik 5. Begitu. Ilustrasi sederhananya maka seperti ini. 18 turun 7. Berarti kita hitung ke bawah 7. 1. Ini menggunakan lompat 1 ya anak-anak. Jadi dari titik yang ini ke titik berikutnya itu melompat 1. 2. 3. 4. 5, 6, 7. Nah, di sini itu suhu di siang atau setelah diturunkan. Nah, ternyata setelah diturunkan 7 itu menjadi terlalu dingin. Kemudian
dari suhu yang terlalu dingin ini dinaikkan sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini suhu terakhir. Ini suhu awal. Ini suhu setelah diturunkan. Dan ini adalah suhu terakhir. Kalau dituliskan dalam perhitungan matematika, maka menjadi seperti ini. 18 derajat Celcius dikurangi 7 derajat Celcius ditambah 5 derajat Celcius. Ini dihitung dulu, hasilnya 11 derajat Celcius ditambah 5 derajat Celcius, hasilnya 16 derajat Celcius. Jadi, suhu di ruangan tersebut sekarang adalah 16 derajat Celcius. Lanjut nomor 14. Sama seperti di nomor sebelumnya, hanya kalau ini ditambahi pukul. Pada pukul 18, suhu suatu tempat 22 derajat Celcius. Kalau di soal tadi, suhu awal atau mula-mula. Ketika Raffi mengecek pada pukul 22, suhu telah turun 4 derajat Celcius. Jadi 22 derajat turun 4 derajat. Berapa suhu tempat tersebut ketika Raffi mengeceknya? Pada pukul 6 suhunya 22 derajat Celcius. Ketika pukul 22 ternyata turun 4 suhunya. Kita hitung. Ini menggunakan aturan 1, loncat 1. Maka setiap melompat berkurang 1. 1, 2, 3, 4. Maka suhu ketika atau saat Raffi mengecek pukul 10 malam itu adalah 18 derajat Celcius. Jika dituliskan dalam bentuk hitungan menjadi seperti ini. 22 derajat Celcius turun itu menjadi operasi pengurangan. Jadi 22 derajat Celcius dikurangi 4 derajat Celcius menjadi 18 derajat Celcius. Jadi, suhu tempat tersebut saat Raffi mengeceknya adalah 18 derajat Celcius. Soal yang terakhir. Di daerah kutub pada pagi hari, suhu awalnya 5 derajat Celcius. Pada siang hari, naik 7 derajat Celcius dari suhu semula. Jadi, naik 7 derajat Celcius dari 5. Sore harinya turun lagi 4 derajat Celcius. Turun 4 dari suhu di siang hari. Jadi setelah ketemu suhu di siang hari, nanti turun 4 derajat Celcius. Berapa suhu udara di kutub pada sore hari? Kalau dituliskan menjadi seperti ini. Suhu awal mulanya atau mula-mula atau di pagi hari ini pagi 5 derajat Celcius. Suhu di siang hari naik 7 derajat Celcius. Jadi naik 7 dari 5. Garis bilangan ini menggunakan aturan loncat 1. Jadi naik 7 kita hitung 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka suhu di siang hari itu adalah 12 derajat Celcius. Sore harinya turun 4 derajat Celcius dari pagi.
Jadi kita menghitungnya dari suhu yang ini. Sudah bukan lagi dari suhu pagi hari. Ini siang. Kita mau menghitung yang sore. Turun 4. 1, 2, 3, 4. Maka suhu di siang hari, suhu di sore hari adalah 8 derajat Celcius. Kalau dalam hitungan matematis menjadi seperti berikut. Suhu awalnya 5 naik berarti ditambah, turun berarti dikurang menjadi seperti ini. 5 tambah 7, 12. 12 dikurangi 4, 8 derajat Celcius. Itu tadi pembahasan 10 soal cerita berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Tugas untuk kalian hari ini adalah nanti Bu Novi akan mengirimkan link latihan soal yang harus kalian kerjakan. Nanti kalau sudah Bu Novi kirim, silahkan kalian klik link tersebut. Setelah klik link, biasanya diminta untuk memasukkan nama. Silahkan kalian masukkan nama panggilan kalian. Setelah kalian klik atau kalian ketik nama kalian klik lanjutkan sama seperti sebelum-sebelumnya. Waktu pengerjaan soal latihan paling lambat hari Jumat 28 Agustus 2020. Bu Novi harap meskipun baru latihan, tetap kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh karena latihan ini akan Bu Novi gunakan sebagai persiapan penilaian harian yang akan dilakukan minggu depan. Untuk harinya nanti akan Bu Novi sampaikan di waktu berikutnya. Itu tadi penjelasan dan tugas kalian hari ini untuk materi matematika. Selamat belajar, selamat mengerjakan anak-anak. Tetap semangat belajar, tetap serius, dan jaga kesehatan. Terima kasih anak-anak.